Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Sekarang Ustazah Rida akan menceritakan tentang surat Al-Alaq dan kisah turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Silahkan didengar baik-baik ya. Surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Alaq diturunkan di kota Mekah saat Nabi Muhammad berada di Gua Hira. Surat Al-Alaq terdiri dari 19 ayat. Al-Alaq berarti segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra dalam surat Al-Alaq berarti bacalah, yang bermakna perintah untuk membaca dan belajar tentang ilmu pengetahuan dan tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, anak-anak soleh dan solehah semua, sekarang mari kita saksikan kisah turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Nabi Muhammad akan mengubah dunia karena pada waktu itu, pada usia 40, beliau menuju gua di luar kota sendirian untuk berdoa dan merenungkan. Beliau merasa terganggu oleh semua ketidakadilan Mekah, perbudakan, perlakuan buruk pada perempuan, keserakahan, perjudian, pengorbanan bayi, dan ketergantungan pada dewa-dewa berhala yang terbuat dari kayu dan batu, bukan pada satu Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Musa, dan Isa. Jadi, seperti yang beliau lakukan setiap tahun, beliau pergi ke gua. Tiba-tiba, beliau dikelilingi oleh cahaya. Ketika mendongak, beliau melihat malaikat Jibril berdiri di hadapannya. Beliau terpaku diam. "Bacalah," kata malaikat Jibril. "Saya tidak bisa membaca," jawab beliau. Malaikat Jibril mengulangi perintahnya 3 kali, dan setiap kali jawaban Nabi Muhammad adalah sama. Dan kemudian malaikat Jibril mengajarkan kepada beliau, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Pencipta. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajarkan manusia untuk menggunakan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Kemudian malaikat Jibril menghilang. Muhammad SAW terkejut, ketakutan, dan kebingungan. Dia terhuyung-huyung keluar gua dan berlari pulang. Ia meragukan apa yang telah dilihatnya. Tetapi dalam perjalanan pulang, Jibril muncul lagi dan berkata, "Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan saya malaikat Jibril." Beliau berusaha untuk berpaling, tapi tidak peduli kemana. Beliau melihat Jibril yang mengulang-ulangi pesan, "Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan saya Jibril." Begitu malaikat Jibril pergi, Muhammad SAW berjuang untuk bisa pulang ke rumah. Ketika akhirnya tiba di rumah, beliau menggigil. Beliau meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Beliau ceritakan padanya semua yang telah beliau dengar dan lihat. Beliau bilang kalau beliau takut telah hilang kewarasan atau telah kerasukan. Tapi Khadijah meyakinkannya bahwa Allah tidak akan membiarkan roh jahat merasuki seorang seperti beliau, yang selalu mengatakan kebenaran, yang peduli pada orang miskin. Segera setelah itu, Khadijah pergi menemui sepupunya yang seorang ulama dan menceritakan apa yang terjadi. "Suamimu adalah Nabi Allah. Orang-orang akan menuduh beliau berbohong dan banyak tuduhan kejahatan lainnya. Dan beliau akan terusir keluar." Terlepas peringatan sepupunya, Khadijah percaya pada semua yang telah dikatakan suaminya padanya. Ia tidak pernah ragu-ragu untuk menjadi pemeluk Islam yang pertama. Anak-anak, demikianlah sedikit kisah tentang turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.